Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Wah, ini langsung lanjut video kedua nih kita. Iya. Di tahun 2023, New Year, New Spirit. Kejar target, kejar goals ya. Iya. Nah, sebenarnya di tahun lalu kita punya video, mungkin ya kita baru start tahun lalu sih. Iya. Jadi masih baru lah. Cuman salah satu video kita tuh di TikTok tuh soal tips komunikasi lah ya. Nah itu tuh cukup, mungkin yang FYP lah bahasanya, yang FYP. Bahasa gaul ya. Jadi melihat antusiasme dari teman-teman di TikTok, mungkin juga semoga di YouTube juga teman-teman juga menanti lah. Nah, jadi kita akan bahas lagi tentang tips komunikasi. Betul. Nah, jadi langsung aja nih, jadi kita bahas tips komunikasi yang teman-teman bisa langsung praktekin juga. Yang pertama nih, mungkin gua nanya lu dulu deh. Boleh. Kalau gua liat lu nih, mungkin dari biasanya orang baru ketemu lu tuh happy nih. Kalau lama kayaknya belum tentu ya. Nah, kalau kenapa sih orang baru ketemu lu tuh selalu bisa cocok. Bisa rasanya kayaknya cocok banget lah gitu ya. Tipsnya apa sih? Sebenarnya apa sih yang lu lakukan? Sebenarnya gini, kalau ketemu orang baru ya, saya selalu itu kenapa bisa cocok itu sebenarnya simple. Saya selalu cari apa yang saya admire dari orang itu. Apa yang saya kagumi dari orang itu. Ambil contoh ya. Pertama kali gue ketemu bokapnya Desmond. Mungkin bokapnya Desmond maksudnya bukan seseorang yang ngomongnya luwes apa gitu, gak sampai segitu. Tetapi yang saya sangat kagum dari bokapnya Desmond itu adalah orangnya itu teratur banget. Oke, rapi, teratur banget dan tertata apik banget, Mon. Jadi gue selalu sebenarnya terkesan gitu loh. Nah, nyokap lu juga sebenarnya. Nyokap lu juga gue seneng banget. Orangnya itu kayak baik aja gitu loh. Baiknya bener-bener tulus, baik, rasanya deket gitu loh. Jadi gue kalau ketemu bokapnya Pak Desmond tuh sebenarnya gue seneng banget. Nah biasanya selalu gue cari apa yang gue kagumi dari orang itu. Sebenarnya gue deket itu ya karena gue admire sih. Lebih kayak kita suka banget lah sama motivator siapa gitu, atau band K-pop apa gitu kan. Kita kan seneng kan dengan kualitas dia. Kagum gitu ya. Kagum. Jadi contoh kayak gue pernah ketemu salah satu senior di kantor ya. Salah satu senior di kantor itu ya Desmond mungkin tahu lah, tapi gak usah sebut nama lah ya. Itu walaupun umurnya jauh di atas kita, tapi selalu rapi banget. Selalu rapi, selalu cara ngomongnya itu berwibawa banget. Selalu kayak kalau kita lihat dia itu fresh gitu loh. Lihat dia fresh, lihat dia itu luar biasa gitu. Jadi dengan kita kagum, biasanya kita kalau dia ngomong kita interest banget. Ada semacam ketertarikan yang alami gitu. Jadi kalau kayak bokapnya Desmond kalau lagi ngomong, sebenarnya gue seneng banget dengernya gitu loh, kayak karena ini banget. Nah, Koko Desmond juga sebenarnya ada sesuatu hal yang gue juga sangat kagumi juga, yaitu Koko Desmond itu salah satu pecinta anime juga. Dan gue pecinta anime sejati. Ada kesamaan. Jadi sebenarnya gue selalu bisa cari sesuatu yang gue selalu kagum dari orang-orang. Salah satunya ada yang Desmond juga sebenarnya. Jadi siapapun lah, sebenarnya siapapun gue ketemu kayak pacarnya Desmond lah, Selwyn. Gila itu sumpah ya, pacarnya Desmond itu kan extrovert ya, lebih extrovert ya. Jadi kalau ketemu dia itu fun aja gitu, fun apa. Sama juga pacar ya semuanya gitu. Kalau di organisasi satu-satu. Ya intinya sih sebenarnya, jadi maksud lo tuh di awal itu lu mencari apa ya? Mungkin hal yang bisa lu kagumi mungkin, atau kelebihan dia akhirnya itu lu kayak mungkin respect, lu juga menghargai itu. Jadi lu secara otomatis dari dalam itu lu tuh suka aja jadi otomatis juga menarik itu gitu. Betul gua jadi sebenarnya lebih ke kayak suka yang satu arah dulu sih. Gue sebenarnya suka aja dia. Jadi gue selalu kayak
salah satu yang menarik itu sebenarnya justru sih hampir semua orang gue rasa menarik. Yaitu pacarnya si David juga. Istrinya David. Dia juga orang yang maksudnya orang yang kalau kita berteman itu orangnya tulus banget juga. Tulus, asik gitu loh. Kayak kita bisa apa adanya sama dia, luar biasa lah, jujur luar biasa. Jadi gue selalu kalau ketemu itu, kalau mau dibilang sih hampir semuanya gue suka ya. Kayak bokapnya David juga menarik kan, kalau bokapnya David kan. Jadi itu sih. Nah dari itu baru berkembang biasanya dia mulai kalau kita lihat sisi positifnya orang itu cenderung mau lihat sisi positifnya kita juga. Walaupun nggak terlalu banyak sisi positif, tapi orang itu cenderung fokus ke sisi positif kita juga. Akhirnya bisa cocok. Di itu sih. Mungkin sebaliknya juga lah kalau kita ketemu kita lihat negatifnya terus, kita udah agak suka. Mungkin feel-nya nyampe ke orang itu juga dia akan dia pasti ini gitu. Ya orang kok gitu sih atau apa jadi. Jadi ya sebaliknya ya. Betul. Kayak Desmond lah, kayak Desmond ya. Gua kalau lihat Desmond itu salah satu sisi positifnya itu dia orangnya walaupun dia nggak suka, tapi dia biasanya selalu ngikutin kita juga. Contoh kayak makan kan pilih-pilih Mon ya. Sedangkan kita makannya non-stop. Dari pagi makan sampai siang kan kita kalau rame-rame kan makan hampir non-stop gitu kan. Tapi dia semua bukannya kayak komplain apa, dia juga ikut. Itu komplain dalam hati aja. Tapi itu luar biasa menurut gua karena walaupun nggak sehobi, Desmond itu tetap coba nikmati gitu loh. Itu luar biasa banget. Nah, tapi ada satu yang gue selalu tertarik dengan Desmond. Desmond itu selalu cocok dengan senior-senior di kantor. Gitu. Nah, apa sih Mon? Gak semua senior lah ya. ini fake banget ya, kenyataan banget ini. Gak semua senior. Tapi sebenarnya kebetulan lah ya dengan beberapa senior itu, maksudnya bisa dekat, bisa sering ngobrol apa. Tapi mungkin yang gua rasain itu tuh, gua itu selalu pengen belajar dari mereka. Jadi gua itu suka apa ya? Kadang tuh dalam hati tuh penasaran dia cara lakuin ini ya gimana ya yang ini gitu ya. Akhirnya itu ya gua approach mereka juga, gua nanya, gua belajar. Gua ajak ketemu, ajak ngopi ya. Kebetulan mereka juga udah lebih sukses kan juga ya, pasti mau berbagi juga gitu loh. Malah mau berbagi malah juga ditraktir gitu loh. Jadi win-win solution juga gitu. Jadi ya apa ya, mau belajar dan ya memang mungkin salah satunya secara gak langsung juga tertarik juga dengan apa yang admire mereka juga secara gak langsung. Jadi memang tipsnya mungkin itu sih ya. Saya memang keterbukaan kita untuk orang lain juga. Jadi kita mau belajar dari mereka. Kalau sebaliknya kita nggak ada hati itu ya pasti nggak bisa nyambung gitu. Dan ya memang nggak ada perasaan. Mungkin kalau kita lihatnya minusnya terus, ya kadang ada lah ya sebagai manusia mungkin kita juga ngerasa ini kok orangnya kok gini. Tapi itu yang normal aja sih menurut gue ya. Tapi ya kita fokusnya ke apa yang positifnya gitu. Nah, ini satu lagi nih ya. Mungkin tips yang teman-teman bisa pakai juga nih sebenarnya, yaitu waktu ketemu teman orang tua kita. Nah kalau gue lihat lu nih juga, kalau lu cerita kan lu suka cerita, oh temennya bokap lu yang ini, temen nyokap lu yang ini, kayaknya lumayan deket. Om sama tante-tante ini lumayan seneng nih sama lu nih. Dulu Kotem suka ngomong tuh, tiap kali gua angkat telepon pasti kalau ya Aceh AI, Aceh AI apa, selalu kayak gitu. Kok bisa kan? Maksudnya selain menyambung yang tadi juga ya, mungkin impresi habis itu kok bisa lu deket sama mereka? Ada tambahan ya? Betul. Sebenarnya pertama ya, kalau temennya bokap itu ataupun relasi bokap itu kenapa effort, kenapa berupaya? Karena mereka itu udah bikin bokap seneng. Ambil contoh. Jadi kayak gue dengar setiap kali ke Medan, bokap gue selalu diantar jemput sama si A, gitu. Otomatis gue seneng sebenarnya. Gue merasa ikut terbantu dengan bokap gue selalu
diantar jemput. Ada rasa terima kasih mungkin. Ada rasa terima kasih, ada rasa terima kasih, ada rasa respect. Biasanya itu dua yang paling utama itu. Terus yang selalu adalah yang pertama yang gue lakukan kalau ketemu mereka itu adalah gue berusaha balas biasanya. Karena gue pikir sebagai anak, gue kan udah seneng nih ada yang mau antar jemput bokap gue, bantuin kan. Apa sih yang gue bisa lakukan untuk dia biasanya? Nah, dengan cara yang pertama biasanya gue selalu lihat kelebihannya orang ini apa, kelebihannya orang ini apa, dan biasanya gue selalu menyesuaikan dengan perilaku mereka, menyesuaikan, dan selalu yang paling utama adalah walaupun bokap gue bercandain dia, pasalnya gue gak pernah ikut, gak pernah gue sekalipun ikut bercandain, itu gak pernah. Jadi gue selalu sangat menjaga jarak. Menjaga jarak itu dalam artinya menjaga jarak itu etikanya. Jadi sopan santunnya. Tetapi kalau seandainya untuk ngobrol apa itu gue biasanya deket. Jadi kayak mereka mungkin suka bercanda gitu, suka kayak bercandain, wah udah malam pertama gimana gini gitu kan. Tapi gue gak pernah ngomong, Aceh dulu malam pertama gimana, wah habis. Jadi bahkan ada beberapa tuh kadang-kadang suka SMS gue yang lucu-lucu apa, tapi gue gak pernah SMS gue selalu SMS-nya sangat sopan. Seperti salah satu contoh SMS gue itu adalah selamat siang Aceh, lagi sibuk gak? Kalau saya telepon oke gak? Gitu biasanya selalu gitu. Jadi dan mereka itu selalu, orang yang lebih tua itu selalu senengnya satu, yaitu anak muda yang sopan. Karena makin hari makin dikit stoknya. Karena jarang kan kita diajarin itu. Sekarang itu mungkin course-course di luar sana jarang ngajarin tentang sopan santun juga. Nah tapi jujur ini gue juga belajar dari orang tua gue. Orang tua gue dulu sangat menekankan hal ini juga. Jadi gue selalu upayakan itu. Terus biasanya kalau seandainya saudara-saudara yang ada hubungan dengan papa apa segala macam, itu juga gue biasanya kalau ketemu itu gue gak pernah kayak nggak ajak ngobrol apa, selalu ajak ngobrol apa, tanya udah makan belum. Kalau seandainya dia bilang belum, biasanya gue bilang, Aceh biasanya makannya apa? Kalau dia suka nasi Hainam katakan, tahu-tahu nanti sore gue udah beli nasi Hainam gitu. Jadi hal-hal kecil sih, hal-hal kecil yang bisa gue lakukan. Kepekaan lah ya menurut kita juga peka. Dan juga biasanya orang tua itu takut ribet. Jadi mereka itu suka kadang-kadang minta gue bantu sesuatu yang mengenai online, media sosial lah, apalah. Facebooknya kadang-kadang dia lupa passwordnya apa, gitu. Jadi dia cuma ingat ID-nya, tapi kan sebenarnya simple, kita tinggal forward password, nanti dikirim ke email, di email kita lihat, tinggal reset gitu kan sebenarnya kan. Tapi kan mereka ribet. Nah biasanya gue gak pernah ngomong gue gak bisa. Gue selalu berupaya dulu sampai gak bisa, baru gue bilang gue gak bisa. Jadi mereka bisa minta lu bantu sebenarnya sih ya. Ada kedekatan sih gue bilang. Betul. Dan biasanya bantunya banyak. Maksudnya dalam hampir segala aspek gitu. Contoh kayak hotel di kota ini mana yang bagus. Kira-kira bookingnya di mana yang paling murah gitu-gitu. Tapi itu semua gue lakukan dengan senang hati sih. Kayak mau cari dokter, kalau sakit pinggang cari dokter apa. Siapa yang bagus, bookingnya gimana, biasa gue bookingin tuh, gue bikinin janji apa segala macam, hal-hal simple lah, hal simple. Tetapi ada rewardnya adalah kalau dia orang ketemu bokap gue, karena biasanya ngomong tuh ke bokap gue, gila ya, gue kebantu banget sama Sylvia. Intinya biar bokap gue seneng juga. Jadi gue bersedia lakukan itu semua, asalkan bokap nyokap gue seneng juga. Jadi itu sih sebenarnya. Ya salah satu bentuk berbakti lah ya. Iya, jadi gue justru kalau kita mau orang tua kita senang itu gak gampang. Kita mungkin bisa punya banyak duit, apa itu gak terlalu bisa banyak artinya. Tetapi kalau teman-teman dia selalu bahas tentang kita, dia pasti senang. Contoh nih, teman-temannya bokap kita selalu ngomong ke bokapnya kita, enak lu ya anak lu kayak si Hartono, bisa diandelin loh. Kemarin gue cari dokter ini itu gak sembuh, gue minta dia sembuh loh ternyata. Nah itu rewardnya kita sih. Jadi orang tua gua seneng, mungkin orang tua gua juga cerita ke gua, tapi yang penting dia seneng. Dalam hati pasti orang tua kita seneng. Iya, itu ada satisfaction-nya ya. Nah, dan juga sebenarnya nih ada satu yang gua ngerasa Desmond itu juga luar biasa, yaitu Desmond itu orangnya gak pendendam. Jadi
di dunia zaman sekarang itu jarang loh sebenarnya loh. Jadi kita itu nggak mungkin dalam berhubungan dengan orang itu selalu mulus, itu nggak mungkin. Pasti ada naik turun, ada keceplosan, ada marahnya apa. Tetapi Desmond itu selalu ya, kalau seandainya ada suatu masalah, bangkitnya cepet banget. Ini kayak orang gagal, gak berlama-lama bersungut-sungut tapi langsung bangkit. Gimana sih Mon ceritanya coba? Jadi pertanyaannya lebih ke gak dendam lah ya. Iya betul. Sebenarnya kalau ngomongin nggak marah atau nggak sebel apa sih, ya nggak juga, tetap ada perasaan itu sebenarnya. Cuman mungkin contohnya kayak ada belakangan ini gak terlalu lama yang lalu tuh, salah satu klien gue itu tiba-tiba marah-marah. Dia call, dia chat dari WA, dia marah-marah sih. Jadi lagi mau urus kerjaannya dia, tapi ada miskom sebenarnya. Sebenarnya cuma miskom sih. Jadi bukan ya salah gua ataupun salah dari manapun. Cuma miskom aja. Dia mungkin waktu itu lagi hektik lah. Akhirnya dia itu keceplosan marah. Sebenarnya dalam hati sebel gak? Marah gak? Sebagai manusia ya marah gitu. Gua juga sebel. Cuman dalam satu sisi ya gua juga berpikir, apa ya, maksudnya di gua itu sering muncul tuh kayak pemikiran, ya dia pasti ada alasannya kenapa dia bisa sampai marah gitu loh. Apa kondisi sebenarnya dia bukan marah sama gua juga. Kan belum tentu marahnya sama Desmond juga. Mungkin dia memang chat, cuman mungkin dia marahnya itu sama keadaan. Betul, sama kondisi. Ya dia ngerasa nggak bisa apa-apa ya hari itu, sebel gitu, melampiaskan. Mungkin pas kenanya ke kita gitu loh. Dan kalau kita mengartikan itu sebagai dia marah personal, kayak gua gagal, gua kok dimarahin, kok harusnya dia nggak boleh gitu, ya itu muncul sih secara otomatis di pikiran kita. Tapi kita harus bisa paham sebenarnya gambaran lebih luasnya ini apa. Karena bisa aja, contoh let's say kerjaan dia lagi bermasalah, lalu sama suami semalam habis ribut. Makanya banyak faktor yang menciptakan itu. Betul. Akhirnya dia marah. Nah itu salah satu contoh. Kalau kita bisa lihat gambaran lebih luas, mungkin rasa dendam ini, rasa marah ini berkurang. Walaupun tetap muncul, bukan berarti gak marah. Kita gak marah atau gak muncul. Tapi ini muncul, kita lebih bagus. Cepat berlalu lah. Lebih cepat berlalu. Atau misal sama keluarga lah, sama orang tua kan mungkin kita lebih sering paling gampang ada gesekan gitu atau sebel. Nah sama juga kadang orang tua kita itu tuh gak sempurna lah, entah papa atau mama, ayah, ibu kan, kadang mereka melakukan sesuatu hal yang kita rasa di luar pikiran kita gitu. Kok kayaknya nggak masuk akal. Papa kayak gini, ngapain sih papa begini, ngapain mama begini. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lebih, maksudnya kita mau memandang lebih luas, ya wajar-wajar aja kok orang tua kita melakukan itu. Apapun itu ya yang dilakukan ya. Misalnya ngomong sesuatu yang gak enak lah, mungkin sebenarnya dia khawatir sama kita, ataupun dia itu peduli lah. Cuman cara mengekspresikan mereka ya begitu. Karena dari nenek kita pun mereka dapatnya begitu gitu. Jadi di memory card mereka itu nggak ada cara ngomong halus atau cara ngomong yang berbeda. Jadi sebenarnya menurut gua ya kita perlu belajar melihat lebih luas lah. Iya, kayak big picture-nya gitu. Jadi kita lebih jelas, akhirnya ya kita lebih enggak termakan masalah-masalah dendam. Misalnya sama temen lah, Mbak Hartono juga pernah juga ya miskom apa, ya sebel ya, dia sebel ya, gue juga sebel gitu. Itu biasa lah. Biasa gitu. Cuman ya namanya hubungan, namanya teman, ya kita nggak sempurna lah. Ya Hartono lagi ngalamin apa, lagi ngalamin apa ya. Kita siapa yang tahu. Iya, kita perlu bisa ngertiin itu sih. Walaupun nggak mudah, bukan hal yang tinggal kerjain bisa, tapi kita bisa belajar dari teorinya jauh lebih mudah. Teorinya mudah daripada mempraktekkan. Iya. Coba aja kita lagi berantem sama pacar. Iya. Terus kita dibilang kita yang salah. Kita minta maaf. Sebenarnya minta maafnya mudah. Iya. Kita tinggal minta maaf kelar nih sebenarnya. Tapi kan egonya kita. Ego pas mau minta maafnya itu loh. Sebenarnya itu kan nggak gampang. Sama sering banget itu menurut gua bukan urusan salah dan benar. Betul. Kadang kita itu sangat-sangat apa ya, mempermasalahkan yang benar kan kayak gini. Betul.
Lalu sebenarnya kan yang di sana juga merasa benar begini. Betul. Nah itu nggak akan menyelesaikan masalah. Betul. Benar dan salah itu bukan urusannya. Tapi lebih ke kita mau melihat lebih jauh nggak, melihat karena itu tuh hal sepele sebenarnya, benar dan iya, benar. Dan walaupun ya terbukti secara ilmiah memang kita yang benar, gak penting sebenarnya. Gak penting. Lebih penting benernya atau hubungannya. Iya. Itu yang penting. Kayak kadang orang tua kita ya, kalian pasti semua orang pasti ngalamin lah ya. Orang tua kita kasih tahu sesuatu ke kita yang kita tahu jelas-jelas ini gak relevan. Iya. Ini udah ketinggalan zaman nih pemikiran kayak gini. Contoh kayak kalau naik pesawat tiketnya harus di print. Iya. Nah sebenarnya kan itu kan udah ketinggalan zaman cuy. Sekarang itu kita tinggal kasih kode booking, kasih KTP, beres. Tapi orang tua kita suruh kita ngeprint. Sebenarnya kita ada dua cara. Satu, kita ngotot berantem sama orang tua kita. Tinggal kasih lihat HP aja apa. Papa nih ketinggalan jalan. Screenshot aja nih. Screenshot aja gitu. Atau kedua, lebih simple, lebih mudah, semua orang senang. Panggil orang hotel, printin aja. Selesai. Print sekali udah beres. Pak, udah gua print loh. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita disuruh pilih, jangan pilih benar atau salah, pilih hubungannya. Iya. Apa yang bagus untuk. Atau mungkin lebih gampang bahasanya pilih yang bermanfaat. Betul banget. Iya. Betul banget. Pilih yang gampang tapi pilih yang betul. Jadi kita kalau seandainya pilih yang benar, belum tentu bermanfaat. Tapi kalau kita pilih yang bermanfaat, walaupun nggak benar, tapi ini membawa kebaikan, membawa hal bagus. Bener banget. Jadi memang bener banget sih, Mon. Benar salah ini sebenarnya cuma sudut pandang aja. Cuma ilusi. Iya, buat benar, buat Hartono belum tentu benar gitu. Betul. Kita itu di medsos, di mana, di news, di media, kita itu selalu didoktrin. Ada benar, ada salah. Iya. Ada kubu baik, kubu jahat. Iya. Ada yang oke, ada yang enggak. Kayak Rusia Ukraina lah. Ya kan ada yang dukung Rusia, ada yang dukung Ukraina. Ya kan sebenarnya nggak penting. Yang penting itu adalah jangan sampai lu berantem sama temen lu, gak ngomong karena satu dukung Rusia, satu dukung Ukraina. Itu yang penting. Yang penting itu justru gimana dia dukung Rusia, kita dukung Ukraina, tetap temenan. Kayak kita nonton Piala Dunia, ada tim A lawan tim B. Gara-gara tim A-nya menang, maksudnya dua orang gak suka berantem kan, gak make sense gitu. Itu ya sekian dari kita ya, Pak. Iya, jadi ini tips komunikasi lah ya, tambahan dari kita. Menurut teman-teman gimana? Apa yang kita bahas, apakah relate gak sama kalian? Lalu mungkin ada pertanyaan sekitaran komunikasi, boleh banget ditulis di kolom komen. Betul. Lalu mungkin itu aja dari kita di video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang mungkin butuh banget denger ini gitu ya. Betul. Sampai ketemu di video berikut.